Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gibran dari kelas 10 FC 2025 02 dengan NIM 2025 0810 yang ingin menyampaikan presentasi revisi proyek STBD yaitu sistem penyewaan travel. Nah, di sini latar belakangnya saya singkat saja. Dastrojan itu merupakan sebuah perusahaan rental mobil yang berfokus pada rental unit minibus yang berukuran sedang dengan ukuran kursi 16-19 kursi per mobil yang membuatnya menjadi pilihan pas untuk pergian kemana-mana. Nah, sebelumnya untuk di travel ini masih menggunakan pencatatan manual. Nah, isi dalam PPT ini ada normalized, first normal form, second, dan ada yang beberapa yang sudah ditambahkan. Nah, pertama kita masuk ke unnormalized. Di sini ada id transaksi, semua masih data-data mentah. Yang strip ini adalah data yang tidak diberi oleh perusahaannya. Nah, ini data yang sudah dinormalisasi, yaitu sudah dipisahkan, yaitu untuk bagian transaksi saja. Tapi untuk yang lainnya masih menyatu dan masih belum tertata. Nah, untuk untuk normalnya di sini ada, untuk pertamanya itu ada pembayaran, tanggal pembayaran, jumlah bayar, mode pembayaran, status, perawatan, hal servis, keterangan dan segala macam. Untuk yang atasnya masih tercampur, ada id transaksi, si nama, alamat, email, id kendaraan, id sopir, dan segalanya. Nah, untuk second normal form atau 2NF di sini sudah mulai dipisah, ada untuk pelanggan, ada kendaraan, ada sopir, ada rental. Tapi rental ada tabel pembayaran, di sini sudah dipisah-pisah dari yang awalnya yang menyatu. Di sini sudah untuk pembayaran, di sini ada pembayaran, transaksi, ada tanggal bayar, jumlah bayar, metode pembayaran. Untuk perawatan ada id pembayaran dan id kendaraan. Lalu untuk pelanggan, di sini ada id pelanggan, id KTP dan segalanya. Untuk kendaraan ada id kendaraan, plat nomor, merek dan segalanya. Untuk sopir ada id sopir, nama sopir. Untuk tabel rental, di sini id transaksi, id pelanggan, id kendaraan, id sopir, tanggal mulai sewa, tanggal selesai sewa, tujuan, total harga dan status penyewaannya. Nah, kita masuk ke diagram konteks. Di sini ada sebuah pusatnya, itu adalah sistem penyewaan kendaraan, dan ada tiga entitas, yaitu admin, sopir dan pelanggan. Nah, di sini untuk pelanggan yaitu pertama menyerahkan data diri dan data sewa bukti bayar ke sistem penyewaan kendaraan. Nah, lalu di sini admin memberikan data kendaraan, data servis, segala macam. Lalu di sini sistem kendaraan memberikan nota transaksi dan kwitansi lunas. Sistem kendaraan ini langsung melaporkan status. Lalu sistem penyewaan kendaraan ini memberikan jadwal dan rute, dan supir memberikan laporan status ke sistem penyewaan kendaraan ketika dia sudah selesai. Lalu masuk ke DFT level 0. Nah, di sini ada 4, ada kelola data master, kelola transaksi, pembayaran, ada perawatan, masih ada 3 entitas, admin, pelanggan, dan sopir. Di sini pelanggan pertama menyerahkan data diri ke data master, lalu data pelanggannya disimpan ke data pelanggan, lalu di sini ada tanggal sewa, menyimpan ke kelola transaksi. Nah, dari kelola data master disimpan ke database pelanggan, lalu di pelanggan menyimpan validasi pelanggan. Di sini pelanggan menyerahkan tanggal sewa. Nah, lalu di sini juga admin menyerahkan data kendaraan sopir. Dari sini kelola data master di sini menyimpan data sopir ke database sopir, lalu mengirimkan cek sopir. Lalu di sini juga kalau data master memberikan ke simpan kendaraan ke database kendaraan.
Lalu database kendaraan memberikan cek mobil ke kelola transaksi. Nah, dari kelola transaksi ini menyimpan simpan sewa ke transaksi. Lalu database transaksi memberikan ke total tagihan. Nah, kelola pembayaran memberikan kwitansi. Lalu ini ada bukti pembayaran ke pelanggan ke kelola pembayaran. Lalu di sini juga ada kelola perawatan. Nah, di sini admin memberikan data service. Lalu data service-nya disimpan ke database service. Lalu kelola perawatan ini disimpan ke database kendaraan untuk update status service dan sebagainya. Lalu di sini ada FD level 1 proses 1. Di sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5 entitas, yaitu admin, pelanggan, kendaraan dan sopir. Ini maksudnya ada 2 entitas, admin, pelanggan, dan ini database admin. Nah, di sini pelanggan memberikan data diri disimpan ke kelola master 1.1, admin memberikan data mobil dan sopir 1.1. Nah, di sini menyimpannya, simpan datanya ke database pelanggan, lalu menyimpan database kendaraan untuk kendaraan, menyimpan data ke database sopir untuk bagian sopir. Lalu di FD level 1 proses 2.0. Di sini ada kelola transaksi. Dan di sini ada 2 entitas, yaitu sopir dan pelanggan. Nah, di sini pertama-tama itu ada request sewa dan tanggal tujuannya disimpan ke kelola transaksi. Lalu database kendaraan memberikan info ketersediaan. Nah, jika sudah mulai sah disimpan lalu menyimpan detail sewa ke database transaksi. Lalu ini memberikan nota dan transaksinya kepada pelanggan. Lalu kelola transaksi memberikan jadwal dan rute kepada sopir. Lalu untuk proses 3.0 di sini ada 1 entitas, yaitu pelanggan, 2 database. Pertama, pelanggan memberikan bukti bayar. Lalu pertama-tama itu database transaksi memberikan total harga. Lalu ini pelanggan memberikan bukti bayar. Lalu sudah lunas, lalu memberikan kwitansi lunas kepada pelanggan. Kelola pembayaran ini menyimpan pembayaran yang tadi ke database pembayaran. Nah, di FD level 1 proses 4.0, pertama-tama admin memberikan data service maksudnya pertama-tama itu ada entitas, yaitu admin, database perawat dan kendaraan. Nah, pertama admin memberikan data service ke kelola perawatan. Nah, kelola perawatan ini mengupdate status armada, misalkan jadi service atau jadi sudah bisa ready lagi. Lalu simpan riwayatnya ke database perawatan. Nah, di sini ada entity relationship diagram atau IRD. Nah, di sini pertama-tama ada pelanggan yang memiliki ada ID, ada nick, ada nama, ada nomor telepon, alamat, dan email. Nah, di sini ada 1 dan N. 1 itu untuk 1 dan N itu untuk many atau banyak. Nah, satu pelanggan dapat melakukan banyak penyewaan. Nah, di sini setiap satu data penyewaan itu bisa memiliki 1 pembayaran, misalkan 1. Nah, di sini untuk setiap 1 supir itu bisa untuk setiap banyak tugas itu, dari data banyaknya tugas berlalu itu satu supir itu bisa menghandle beberapa tugas dari yang dulunya. Lalu penyewaan di sini. Nah, setiap kendaraan yang disewa itu, satu kendaraan itu bisa beberapa kali disewa. Nah, untuk setiap satu kendaraan itu bisa menjalani banyak perawatan, bisa beberapa kali perawatan. Nah, ini juga sama seperti beberapa kali bertugas itu satu supir bisa beberapa kali. Nah, sekarang lanjut ke tabel relasional. Di sini ada tabel rental, pembayaran, pelanggan, kendaraan, sopir, dan perawat. Nah, di sini rental terhubung ke pembayaran karena di sini ada ID pembayaran. Nah,
mulai dari sini. Nah, ID transaksi sudah. Nah, ini ada primary key-nya, ada ID pembayaran. ID transaksi ini dari pembayaran ini nyambung ke sini ke ID transaksi. Nah, lalu primary key-nya ini ada ID transaksi. Origin key-nya yang ini adalah ID transaksi. Yang ini primary key-nya. Nah, di sini rental terhubung dengan pelanggan. Karena ada ID pelanggan, di sini ada ID pelanggan. Ini primary key-nya, ini adalah origin key-nya. Lalu ada ID kendaraan, terhubung ke tabel kendaraan. Ini primary key-nya dan ini adalah origin key-nya. Lalu di sini juga terhubung dengan tabel sopir karena di sini ada ID sopir yang terhubung ke primary key-nya tabel sopir. Nah, untuk perawatan di sini terhubung dengan tabel kendaraan. Di sini ada ID kendaraan yang merupakan primary key-nya. Ini adalah origin key-nya. Primary key ini ada ID perawatan. Nah, ini saling terhubung. Yang ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini, ini ke sini, ini untuk ini ke sini, dan ini ke sini. Kalau ada flowchart pelanggan, di sini pertama-tama sebagai pelanggan pertama mulai, lalu pelanggan membuka aplikasi dan login. Nah, di sini mengisi formulirnya penyewaan, tanggal, rute, jumlah penumpang. Nah, lalu klik kirim permohonan sewa. Nah, di sini ada percabangan apakah pesanan diterima oleh admin. Nah, misalkan kalau tidak, maka menerima notifikasi penolakan lalu selesai. Nah, kalau misalnya diterima, terus akan menerima invoice tagihan, terus melakukan pembayaran DP atau lunas. Nah, di sini mengunggah bukti transfer, terus menerima kwitansi digital dan menunggu penjemputan oleh supir. Nah, lalu di sini melakukan perjalanan bersama supir dan selesai. Di sini ada flowchart admin. Di sini pertama-tama adalah mulai, terus menerima notifikasi form sewa baru. Lalu ada cek ketersediaan armada dan sopir di data master. Nah, di sini ada percobaan apakah armada UPI tersedia atau tidak. Nah, misalkan kalau tidak, ubah statusnya menjadi ditolak. Lalu dikirim ke notifikasi ke pelanggan yaitu penolakan. Nah, di sini kalau iya akan membuat dokumen transaksi rental, mengubah status menunggu pembayaran, lalu mengirim invoice tagihan ke pelanggan. Nah, di sini menerima unggahan bukti pembayaran, terus verifikasi bukti transfer dengan rekening bank. Nah, terus di sini percabangan apakah bukti transfer valid. Nah, kalau tidak, terus akan kirim notifikasi bukti tidak valid dan meminta upload ulang dan kembali ke sini untuk menerima unggahan bukti pembayaran. Nah, jika ya, maka langsung input pembayaran ke sistem. Nah, di sini tunda halaman. Nah, untuk tadi akan langsung ke selesai, mengirim notifikasi penolakan. Nah, untuk misalkan ya, nah di sini ada update status pembayaran DP atau lunas. Terus update status transaksi menjadi booking. Nah, terus cetak dan kirim kwitansi digital. Lalu masuk ke menu penugasan dan buat surat tugas untuk sopir. Nah, pilih sopir armada yang serta isi instruksinya. Nah, klik terbitan surat tugas. Lalu sistem otomatis mengubah status transaksi sopir dan kendaraan. Terus menerima laporan perjalanan singkat dari sopir dan verifikasi kesesuaian data dan arsip laporan rental dan selesai. Di sini ada flowchart sopir. Nah, lalu pertama mulai menerima notifikasi surat tugas baru, terus membuka surat tugas dan detail instruksi rute, terus melakukan penjemputan pelanggan, melaksanakan perjalanan menuju rute tujuan, terus sampai di tujuan dan akhir perjalanan. Lalu klik tombol selesai untuk perjalanan. Terus mengisi laporan perjalanan singkat seperti kondisi dan BBM. Kirim laporan ke admin dan sistem otomatis mengubah status transaksi sopir kendaraan menjadi tersedia atau selesai dan selesai. Sini ada flow map-nya, flow map sewa rental mobil. Nah, pertama-tama itu adalah melakukan form penyewaan. Nah, setelah itu mengisi data diri untuk pelanggan, data penyewaan seperti data diri. Lalu di sini ada admin, di sini ke admin kan admin menerima penyewaan, lalu dicek data kendaraannya, cek data sopir. Nah di sini ada percabangan ya atau tidak. Misalkan kalau tidak akan mengirim ke dokumen atau informasi bahwa informasi tidak tersedia. Nah, lalu jika ya bakal dibuat transaksi rental, terus membuat surat invoice dan mengirimkan invoice kepada pelanggan,
terus pelanggan melakukan pembayaran, terus mengirimkan surat bukti pembayaran, terus menerima bukti pembayaran, terus verifikasi pembayaran, input data pembayaran. Nah, di sini sudah input data pembayaran, ada membuat surat tugas, lalu si sopir menerima surat tugas. Nah, terus supir menjalankan perjalanan dan mengirimkan laporan perjalanan, lalu mengirimkan ke admin, menerima laporan perjalanan, update status penyewaan, update status kendaraan, dan menyimpan arsip laporan ke Entral. Di sini ada kamus data. Nah, di sini ada data pelanggan di sini. Untuk pertama ada komponen arus data dan deskripsi spesifikasi. Nama arus datanya itu data pelanggan alias customer atau penyewa. Bentuk datanya itu ada dokumen digital atau tabel basis data. Nah, arus datanya itu adalah pelanggan, proses kelola data master, lalu data store pelanggan. Penjelasannya itu adalah menyimpan informasi identitas pelanggan penyewaan kendaraan. Periodenya adalah harian, volumenya rata-rata 50 pelanggan per bulan, kurang lebihnya itu. Lalu struktur datanya di sini ada ID pelanggan, ada fieldnya itu nama pelanggan, alamat, nomor telepon, email, tipe datanya integer 11 dan merupakan primary key. Keterangannya ada parcel berisi lainnya 100 untuk alamat teks, untuk nomor telepon parcel yang lainnya 20, untuk email parcel lainnya 100. Nah, keterangannya ada nama lengkap untuk nama pelanggan, ada alamat pelanggan untuk alamat, nomor telepon pelanggan untuk nomor telepon, email untuk email pelanggan. Nah, di sini ada data kendaraan. Nah, di sini nama arus datanya itu data kendaraan aliasnya Astar Armada Travel. Bentuk datanya dokumen digital. Arus datanya itu mulai data store kendaraan, proses kelola transaksi penyewaan. Penjelasannya menyimpan informasi kendaraan yang tersedia untuk disewakan. Periodenya saat ada perubahan data kendaraan. Nah, volumenya daftar kendaraan aktif. Di sini ada struktur datanya atau item datanya itu ID kendaraan bertipe integer lainnya 11 yang merupakan primary key-nya, ada nomor polisi, dan parcar 15 untuk merek, tipe menggunakan parcar yang berisi link masing-masing. Nah, untuk tipe, tahun, dan status. Untuk tahun year, untuk status I6. Nah, keterangannya masing-masing merek ya berarti merek, tipe berarti tipe kendaraan, tahun berarti tahun kendaraan. Statusnya di sini ada tersedia disewa dan diservis. Lalu ada data penyewaan. Di sini ada nama arus datanya data transaksi penyewaan alias invoice penyewaan kendaraan. Bentuk datanya itu ada dokumen digital. Arus datanya ada pelanggan, terus melakukan kelola transaksi penyewaan, lalu ada store transaksi. Penjelasan mencatat aktivitas penyewaan kendaraan. Setiap terjadi transaksi penyewaan, periodenya, volumenya rata-rata 50, kurang lebih 50 transaksi per hari. Untuk ini ada bug sedikit belum digunakan. Ini maksudnya adalah per bulan. Salah saya. Komponennya di sini ada nama arus datanya data pembayaran. Nah, untuk di sini untuk data penyewaan di sini ada ID pelanggan, kendaraan, ID sopir. Nah, ini belum dipindahkan, harusnya ke bawah. Ini terus kembali ada tanggal, total biaya, status penyewaan. Di sini ada tipe integer, date time, desimal, I6. Untuk ID menggunakan integer, untuk tanggal menggunakan date, pembayaran desimal, dan I6 untuk status penyewaan. Di sini ada merupakan relasi ke data portion key ke data kendaraan, sopir, tanggal mulai, tanggal sewa, tanggal selesai, total biaya penyewaan, status kendaraan, yaitu booking, berjalan, dan selesai. Di sini ada data pembayaran. Di sini ada kwitansi pembayaran, dokumen digital, bukti pembayaran. Nah, arusnya itu ada pelanggan, proses kelola pembayaran, data store pembayaran. Terus ada penjelasan. Di sini mencatat seluruh pembayaran yang dilakukan pelanggan, periodenya setiap terjadi pembayaran, volumenya rata-rata kurang lebih 50 per bulan. Di sini ada struktur data atau
item datanya di sini ada pembayaran, transaksi, tanggal, jumlah bayar, metode pembayaran, status untuk menggunakan integer, untuk tanggal date time, untuk jumlah menggunakan desimal, untuk metode pembayaran parser, untuk status pembayaran menggunakan INAM. Di sini merupakan id atau primary key-nya, untuk transaksi portion key-nya. Lalu ini ada tanggal bayar menggunakan tanggal pembayaran, nominal, tunai, transfer e-wallet untuk metodenya. Lalu statusnya menggunakan DP atau lunas. Di sini ada data sopir, nama arus datanya data sopir aliasnya master driver, bentuk datanya dokumen digital, data store, arus datanya data store, proses kelola transaksi pembayaran, penjelasannya menyimpan data sopir saat lalu periodenya saat ada perubahan data sopir, volumenya itu sopir aktif. Di sini ada id sopir, nama sopir, nomor telepon, nomor SIM, status sopir. Nah di sini untuk id menggunakan integer, untuk nama dan nomor sampai nomor SIM menggunakan parchar, status menggunakan INAM. Keterangannya ini adalah primary key, nama lengkap sopir, nomor telepon sopir, nomor SIM, tersedia, petugas, cuti. Untuk statusnya untuk data perawatan di sini ada nama arus data, itu data perawatan kendaraan aliasnya ada log maintenance armada aliasnya. Bentuk datanya dokumen digital tabel basis data, arus datanya itu admin, terus melakukan proses penjualan kendaraan dan data store perawatan menyimpannya. Penjelasannya itu mencatat seluruh riwayat servis dan perawatan kendaraan. Periodenya setiap kendaraan melalui perawatan, volumenya rata-rata 5-10 mobil per bulan. Untuk di sini ada struktur datanya, ada id kendaraan, perawat, tanggal, jenis, biaya dan keterangan. Id menggunakan integer, tanggal menggunakan date, jenis untuk jenis menggunakan parser, biaya menggunakan desimal, keterangan menggunakan teks. Id perawatan menggunakan primary key, id kendaraan menggunakan portion key, ada tanggal servis untuk tanggal, jenis perawatan, ini jenis perawatan, biaya servis dan detail perawatan. Nah, masuk ke rich picture yang diusulkan. Pertama-tama pelanggan melakukan penyewaan kendaraan. Nah, setelah itu pelanggan memberikan data diri. Nah, di sini admin menerima data diri, terus admin memberikan tagihan DP. Nah, pelanggan membayar DP. Terus admin menerima DP. Setelah itu admin memasukkan data pelanggan ke server. Nah, server menerima data. Lalu admin mengecek armada sopir yang tersedia, terus 9 dan yang tersedia. Nah, di sini server mengecek data dan data armada sopir diberikan ke admin. Lanjut ke admin memberikan surat tugas ke supir melaksanakan tugas. Nah, di sini untuk 13 admin mengkonfirmasi ketersediaan ke pelanggan. Nah, pelanggan menggunakan rental mobil. Lalu supir memberikan informasi kesampaian jika sudah selesai. 16 admin memberikan tagihan penuh ke pelanggan. Lalu pelanggan memberikan bukti pembayaran. Terus data pembayaran dan riwayat disimpan ke database. Database menyimpan semua data pembayaran. Lalu admin mengecek riwayat servis dan kendaraan. Lalu database mulai menarik data dari armada dan bengkel. Nah, setelah itu menarik semuanya. Nah, lalu admin menerima semua datanya dan terus database mengirim data ke admin dan admin menerima semua datanya. Ada rich picture berjalan. Nah, di sini pertama-tama ini pelanggan mengajukan penyewaan. Terus yang berjalannya itu pelanggan mengajukan penyewaan. Terus pelanggan memberikan data diri. Admin menerima data diri. Lalu admin memberikan informasi tagihan DP. Lalu pelanggan membayar DP. Setelah itu admin menerima pembayaran DP. Admin mencatat pelanggan ke transaksi kepada buku. Terus data pelanggan tersimpan catatan.
Lalu 8, di sini admin mengecek ketersediaan armada ke buku pencatatan. Nah, lalu 9, mengecek riwayat servis kendaraan pada buku servis. Lalu 10, admin mengonfirmasi ketersediaan kendaraan kepada pelanggan. Nah, setelah itu 11, admin memberikan surat tugas kepada supir. Supir menerima surat tugas. Nah, di sini 13, pelanggan menerima konfirmasi. Terus pelanggan menggunakan kendaraan. Terus supir melaksanakan perjalanan. Admin memberikan tagihan pelunasan. Lalu pelanggan melakukan pembayaran. Dan pelanggan menyerahkan bukti pembayaran. Admin menyetat pembayaran ke buku dan buku menerima data transaksi dan pembayaran diakhirkan. Lalu admin mencatat pembayaran pada buku dan admin mengarsipkan data transaksi. Nah, di sini supir melaporkan perjalanan sudah selesai. Di sini ada use case diagram. Nah, di sini ada 3 entitasnya, itu sopir, pelanggan, dan admin. Pertama-tama semuanya itu harus login. Sopir, pelanggan, dan admin pertama harus login. Nah, setelah itu pelanggan melakukan penyewaan kendaraan. Admin pun mengakses ini juga untuk mengecek. Nah, lalu di sini pelanggan memverifikasi ketersediaan dan ketersediaan, lalu admin memberikan verifikasi dan input pembayaran. Nah, di sini admin mengelola data master, dan setelah itu admin mengelola perawatan kendaraan. Nah, di sini ketika sudah melakukan penyewaan dan mengelola data master, lalu admin mereka membuat surat tugas. Nah, sopir melaksanakan tugas. Nah, di sini untuk ketika semua sudah beres, maka akan logout. Ini ada skenario, ada in. Nah, di sini nama login. Tujuannya untuk memvalidasi hak akses admin, pelanggan, sopir agar dapat masuk dan menggunakan fitur aplikasi sesuai dengan role masing-masing. Prioritasnya primary, esensial, admin, pelanggan, sopir. Preconditionnya yaitu pengguna di halaman utama atau login aplikasi yang belum memiliki sesi akses aktif. Pertama-tama aksi aktornya itu memasukkan username dan password, lalu klik tombol login. Aksi sistemnya validasi database, menampilkan halaman dashboard sesuai hak akses. Di sini post conditionnya skenario sukses, pengguna berhasil terautentikasi dan masuk ke dalam halaman dashboard utama dan pintu terbuka sesuai hak aksesnya. Kalau gagal, berarti pengguna tertahan di halaman login dan tidak bisa mengakses fitur internal sistem, jadi harus login kembali. Skenario melakukan penyewaan kendaraan. Di sini nama use case-nya itu melakukan penyewaan kendaraan, fasilitasi penyesanan armada oleh pelanggan dan pengecekan oleh admin. Aktornya ada pelanggan dan admin. Preconditionnya di sini ada pelanggan telah berhasil melewati proses login dan saat ini berada di halaman menu formulir penyewaan kendaraan. Reaksi sistemnya itu dan aksi aktornya di sini skenario-nya pelanggan mengisi dan mengirim formulir penyewaan kendaraan. Reaksi sistemnya menyimpan data pesanan dengan status pending dan munculkan notifikasi ke admin. Admin meriksa ketersediaan armada sopir lalu mengklik tombol konfirmasi pesanan. Lalu reaksi sistemnya mengubah status transaksi menjadi booking, mengunci jadwal armada di database dan menerbitkan dokumen invoice tagihan DP ke halaman pelanggan. Lalu setelah itu data penyewaan tersimpan ke database dan dengan status booking dan pelanggan menerima invoice tagihan digital. Lalu skenario mengelola pembayaran. Di sini nama use case-nya mengelola pembayaran, proses bukti transfer dari pelanggan dan verifikasi oleh admin. Aktornya ada pelanggan dan admin. Lalu sebelum kondisinya skenario itu adalah pelanggan sudah mendapatkan invoice tagihan dan berada di halaman pembayaran. Pertama, aksi aktornya itu pelanggan mengunggah bukti transfer pembayaran, lalu reaksi sistemnya menyimpan file transaksi dan munculkan
verifikasi ke dashboard admin memeriksa kevalidan bukti transfer lalu mengklik tombol verifikasi valid. Lalu reaksi sistemnya mengubah status pembayaran transaksi menjadi lunas atau DP di database, menerbitkan kwitansi digital ke halaman pelanggan. Lalu di sini ada postnya. Status pembayaran diperbaharui menjadi lunas atau DP di database dan pelanggan menerima kwitansi digital resmi. Lalu ada skenario mengelola data master. Di sini ada nama use case-nya, ada mengelola data master. Tujuannya memfasilitasi admin dalam menambah, melihat, mengubah, atau menghapus data utama seperti data armada atau data sopir di dalam sistem. Aktornya ada admin. Ini preconditionnya admin sudah login dan berada dalam halaman menu kelola data master. Di sini aksi aktornya admin memilih menu data master seperti data pelanggan dan sebagainya, lalu mengisi, mengedit, menghapus, dan mengirim formulir perubahan atau tambah data. Di sini reaksi sistemnya memvalidasi data input, menyimpan perubahan terbaru ke database dan menyimpan dan menampilkan pesan data berhasil disimpan. Di sini post condition. Di sini master baru pelanggan berhasil tersimpan, terupdate, terhapus di database sistem. Skenario mengelola perawatan kendaraan. Di sini mengelola perawatan kendaraan, tujuan memfasilitasi admin dalam mencatat, memantau, dan memperbarui riwayat serta status servis berkala. Di sini preconditionnya ada aktornya admin. Admin sudah login, berada di dalam menu perawatan kendaraan. Pertama, admin mengirim armada unibus yang akan dikirim ke bengkel dari daftar kendaraan, lalu mengklik tombol daftarkan servis. Reaksi sistemnya mengubah status armada tersebut menjadi dalam keadaan perawatan di database dan membuka form log servis baru. Setelah menerima informasi diagnosa kerusakan dan estimasi biaya dari pihak bengkel, admin mengetik detail jenis perbaikan tersebut ke dalam sistem. Lalu di sini reaksi sistemnya menyimpan data informasi perbaikan sementara ke dalam database, mencatat sebagai ongoing service. Lalu di sini aksi aktornya saat mobil selesai perbaiki dan kembali ke kantor, admin menginput total biaya berdasarkan kwitansi bengkel lalu mengklik tombol selesai service. Reaksi sistemnya memvalidasi data, mengunci log riwayat perawatan ke dalam database, mengubah kembali status armada menjadi tersedia, dan menaikkan pesan perawatan kendaraan berhasil diselesaikan. Post conditionnya riwayat perawatan armada berhasil dicatat di database, status kendaraan otomatis diperbarui. Di sini skenario membuat surat tugas. Nah, di sini nama use case-nya membuat surat tugas. Tujuannya menerbitkan dokumen perintah jalan atau surat tugas digital bagi sopir serta mengunci alokasi unit kendaraan dan mengemudi jadwal sewa tertentu. Aktornya ada admin, sopir. Di sini preconditionnya ada admin sudah login dalam dan terdapat data transaksi penyewaan kendaraan yang sudah berstatus booking atau lunas DP. Aksi aktornya admin membuka menu surat tugas dan memilih salah satu transaksi penyewaan pelanggan yang siap diberangkatkan. Lalu aksi sistemnya menampilkan detail data perjalanan serta menunjukkan daftar pilihan armada minibus dan nama sopir yang berstatus tersedia pada tanggal tersebut. Lalu di sini admin aksi aktornya memilih unit armada minibus dan nama pengemudi yang akan ditugaskan lalu mengklik tombol terbitkan tugas. Di sini reaksi sistemnya memproses dokumen surat tugas digital dengan nomor uni, memperbarui database, merubah status armada menjadi disewa dan sopir menjadi bertugas sehingga keduanya terkunci di jadwal lain. Lalu mengirimkan notifikasi penugasan beserta dokumen surat tugas digital secara otomatis ke akun sopir yang bersangkutan. Lalu sopir membuka menu tugas pada aplikasinya untuk melihat dan menerima dokumen tugas digital tersebut sebagai instruksi resmi perjalanan. Lalu post conditionnya dokumen surat
tugas digital resmi tersimpan di database status unit armada, dan sopir jadi aktif bertugas dan sopir menerima rincian instruksi kerja di aplikasi. Ini ada skenario melakukan perjalanan. Di sini melakukan perjalanan, mencatat realisasi operasional pelanggan di lapangan dan memulihkan status ketersediaan armada serta sopir yang setelah tugas selesai. Di sini aktornya ada sopir, preconditionnya sopir telah menerima surat tugas digital dan bersiap melakukan perjalanan. Pertama, sopir mengubah status menjadi mulai berjalan di aplikasi, lalu setelah selesai mengantarkan pelanggan kembali ke klik tombol selesai dan mengisi laporan singkat. Reaksi sistemnya menyimpan laporan perjalanan, mengubah status transaksi menjadi selesai, serta melepaskan status armada dan sopir menjadi tersedia kembali di database. Lalu post conditionnya riwayat perjalanan sukses diarsipkan, transaksi selesai, dan serta armada dan sopir siap menerima penugasan berikutnya. Lalu skenario logout, ini nama logout tujuan menutup sesi aktif pengguna pada perangkat demi menjaga keamanan akun. Di sini ada aktornya admin, pelanggan, sopir. Kondisi pengguna dalam keadaan masuk atau login dan berada dalam sistem. Pengguna mengklik tombol logout pada menu navigasi, lalu sesi sistemnya menghapus seluruh data sesi token aktif dari memori sistem yang mengarahkan paksa ke tampilan kembali ke halaman login utama. Post conditionnya hak akses pengguna dicabut, sesi berakhir dengan aman dan sistem kembali menampilkan halaman login awal. Di sini ada UML activity diagram login. Pertama, membuka halaman login, menginput username dan password. Untuk aktornya yaitu mengklik tombol login atau pengguna ini menerima data kredensial, mengecek data ke database apakah datanya valid, jika tidak maka menginput kembali dan menampilkan pesan login gagal dan kembali menginput. Jika ya, mengidentifikasi role aktor lalu menampilkan dashboard sesuai akses admin, pelanggan atau sopir. Lalu di sini UML activity diagram melakukan penyewaan. Di sini pelanggan memilih menu penyewaan kendaraan, mengisi form penyewaan, lalu kirim permohonan sewa. Lalu mengirimnya ke sistem meneruskan data form sewa ke dashboard admin menerima notifikasi form sewa, memeriksa data master kendaraan, lalu memeriksa data master sopir. Di sini ada pertimbangan apakah armada dan sopir tersedia. Jika tidak, mengubah status transaksi menjadi ditolak, mengirim notifikasi penolakan pelanggan, lalu pelanggan menerima informasi penolakan. Nah, di sini jika ya membuat transaksi dokumen rental, lalu mengubah status jadi pembayaran, lalu dikirim ke sistem menerbitkan invoice tagihan, dikirim ke pelanggan menerima invoice tagihan. UML activity diagram mengelola pembayaran. Di sini pelanggan membuka menu pembayaran, memilih invoice yang aktif, melakukan transfer sesuai nominal, membuat bukti pembayaran, lalu klik tombol konfirmasi pembayaran, dikirim ke sistem menyimpan bukti pembayaran, lalu mengirim notifikasi ke admin, lalu admin membuka menu verifikasi pembayaran, mengecek validitas bukti transfer dengan rekening bank, apakah pembayarannya valid. Jika tidak, mengirim notifikasi bahwa bukti tidak valid dan mengirim ke pelanggan menerima pesan untuk mengunggah ulang. Nah, input data pembayaran ke sistem. Jika ya, update status pembayaran jadi dapat lunas, mengupdate status transaksi menjadi booking, mencetak kwitansi digital, mengirimnya ke pelanggan dan menerima kwitansi digitalnya dan selesai. Di sini UML activity diagram mengolah data master. Di sini admin masuk ke mengolah data master, memilih kategori data pelanggan atau sebagainya, pilih aksi CRUD yang di sini atau create, reset dan sebagainya. Di sini misalkan memilih nambah data baru, di sini mengisi data form data baru, klik data simpan, lalu akan diarahkan ke validasi input, menyimpan data baru ke database. Jika memilih edit data, misalkan memilih data yang akan diubah, mengedit atribut data, lalu klik update, lalu memperbaruinya di sistem, memperbarui data yang telah di database. Lalu di sini kalau hapus, memilih data yang dihapus, klik hapus, dan di sini akan menghapus data dari database dari sistemnya.
Kamu ke sini dari data yang tadi, lalu simpan lagi ke sistem, lalu sistem menampilkan pesan data berhasil diperbaharui, lalu di admin melihat perubahan data yang terkini dan selesai. Sini UML activity diagram mengelola perawatan kendaraan bersama admin, lalu meriksa jadwal perawatan dan armada, mengubah status kendaraan menjadi di servis, mengirim armada ke bengkel langganan maksudnya. Lalu sistem mengunci armada agar tidak bisa dipilih oleh pelanggan. Lalu admin menerima riwayat servis dan tagihan dari bengkel, masuk ke log perawatan kendaraan, lalu menginput data perawatan, klik tombol simpan log perawatan, lalu sistem menyimpan riwayat perawatan ke database, lalu mengembalikan status kendaraan menjadi tersedia, lalu menampilkan konfirmasi sukses, lalu admin melihat status armada kembali aktif. Di sini UML activity diagram untuk membuat surat tugas. Nah, di sini admin masuk ke menu kelola transaksi atau penugasan, pilih transaksi sewa dengan status booking atau lunas DP di sininya. Lalu klik tombol buat surat tugas, harus menampilkan surat tugas. Lalu di sini ke admin memilih sopir yang bertugas, lalu memilih armada yang minibus yang ditugaskan, lalu mengisi detail instruksi perjalanan, lalu klik terbitkan surat tugas. Lalu sistem menyimpan data surat tugas ke database, mengubah status transaksi menjadi berjalan, mengubah status sopir menjadi bertugas, mengubah status kendaraan menjadi disewa, lalu mengirim notifikasi ke akun sopir dan sopir menerima surat tugas. Lalu di sini UML activity dia untuk melaksanakan perjalanan. Di sini sopir pertama buka surat tugas di aplikasi, melakukan penjemputan pelanggan, melaksanakan perjalanan menuju rute tujuan, lalu klik tombol selesai tugas perjalanan, mengisi laporan harian singkat, terus mengirim laporan perjalanan. Nah, lalu sistem melakukan laporan tersebut ke dashboard admin menerima laporan dari sopir, lalu verifikasi kesesuaian data. Nah, lalu sistem mengubah status terselesai menjadi terselesai, mengubah status sopir menjadi tersedia, lalu mengubah status kendaraan menjadi tersedia, masukkan transaksi ke file arsip laporan rental. Di sini untuk logout, pertama pengguna menggunakan logout, lalu sistem menerima request logout, lalu menghapus sesi atau token aktif pengguna, lalu mengarahkan kembali ke halaman logout, lalu pengguna melihat halaman login utama. Selesai. Nah, di sini ada UML sequence diagram login. Di sini pengguna menginputkan username dan password, lalu dikirim ke halaman login. Dari halaman login mengirim ke login controller yang itu request validasi kredensial. Lalu login controller ke database untuk mengecek data akun. Nah, jika sudah dicek, hasil pencarian true dan false dashboard. Nah, di sini ada data tidak valid dan data valid. Dan misalkan kalau valid lalu return, kalau tidak valid misalkan return login gagal, lalu menampilkan pesan error ke pengguna. Nah, dari sini kalau misalkan valid return login jadi sukses, lalu mengirim ke pengguna, saya mengarahkan ke dashboard utama. Lalu UML sequence diagram melakukan penyewaan kendaraan. Di sini pelanggan mengisi form penyewaan kendaraan. Di sini ada halaman penyewaan, lalu mengirimnya kembali ke sewa controller. Di sini submit data sewa. Lalu di sini ada tampilkan notifikasi pesanan baru dari sewa controller ke admin. Admin memberikan feedback atau lalu request cek ketersediaan armada. Nah, di sini sewa controller memberikan query ketersediaan atau tanggal dan rute. Lalu database kendaraan dan sopir memberikan hasil ketersediaan. Nah, setelah itu admin konfirmasi pesanan dan buat transaksi.
lalu ke sewa controller. Nah, dari sini simpan data transaksi, jadi statusnya diubah menjadi booking ke database transaksi. Database transaksi memberikan ke sewa controller konfirmasi pesanan sukses. Nah, lalu di sewa controller generate invoice ketagihan. Lalu di sini ke halaman penyewaan memberikan invoice ke pelanggan. Nah, ini untuk yang armada dan supir tersedia. Nah, jika tidak, admin mengirimkan tolak pesanan ke sewa controller. Sewa controller memberikan pesan return pesanan armada penuh ke halaman penyewaan. Halaman penyewaan memberikan ke pelanggan menampilkan notifikasi penolakan. Lalu mengelola pembayaran. Sini pelanggan mengupload bukti pembayaran. Lalu sini diberikan ke halaman pembayaran. Halaman pembayaran mengirimkan bukti transaksi ke pembayaran controller. Lalu pembayaran controller memberikan notifikasi bukti pembayaran masuk ke admin. Admin memberikan buka dan verifikasi bukti pembayaran ke pembayaran controller. Nah, di sini ada armada supir tersedia atau tidak. Di sini harusnya itu pembayaran valid atau tidak. Nah, konfirmasi jika berhasil, konfirmasi pembayaran valid, lalu update data pembayaran lunas DP, lalu sukses update data dari database ke pembayaran controller. Pembayaran controller mengendalikan kuitansi digital, lalu halaman pembayaran mengirimkan ke armada sopir ke pelanggan mengambilkan kuitansi pembayaran. Jika tidak tolak bukti pembayaran, mengembalikan pesan bukti pembayaran tidak valid, menampilkan pesan error atau upload ulang. Di sini UMS sequence untuk mengolah data master. Di sini admin memberikan menu data master ke halaman data master, menampilkan form dan tampil data ke admin. Admin menginputkan form data baru. Lalu di sini halaman data master mengirim data baru ke master data controller. Master data controller memvalidasi input data, mengembalikannya lagi ke sini. Lalu master data controller mengirimkan query insert data ke database. Nah, lalu database mengkonfirmasi data tersimpan, munculkan pesan sukses menyimpan, lalu menampilkan update tabel data terkini ke admin. Lalu untuk mengelola perawatan kendaraan, di sini admin menginput data log service ke halaman perawatan, menyimpan simpan riwayat service ke riwayat perawatan controller. Lalu di sini mengirim ke insert data perawatan ke database perawatan. Lalu database perawatan memberikan sukses. Lalu perawat controller mengirim ke database kendaraan. Update status kendaraan menjadi tersedia. Lalu di sini mengalihkan sukses. Perawat controller ke halaman perawatan return log disimpan. Terus menampilkan pesan berhasil ke admin. UML sequence diagram membuat surat tugas. Di sini pertama admin akan pilih transaksi dan surat tugas, lalu ke halaman surat tugas, lalu membalikan menampilkan form penugasan. Lalu admin memberikan assign atau memberikan id supir dan kendaraannya. Halaman surat tugas memberikan ke transaksi kontrol request terbitkan surat tugas. Lalu database di sini update id sopir kendaraan dan di transaksi, lalu mengirim sukses. Update status sopir menjadi tugas, lalu sukses. Update status kendaraan disewa menjadi dan di sini sukses. Lalu di sini transaksi controller di sini mengirimkan notifikasi surat baru ke sopir. Nah, di sini surat tugas sudah diterbitkan di lalu menampilkan ke admin kalau sudah sukses. UMS sequence diagram melaksanakan perjalanan. Di sini sopir mengklik selesai dan input laporan, lalu mengirim laporan, menyimpan arsip laporan ke database dan sukses. Sistem controller mengirimkan nampilkan laporan dari sopir ke admin, lalu admin memberikan verifikasi update status ke sistem controller, lalu sistem controller ke database, update status menjadi selesai, lalu sukses. Update status kendaraan menjadi tersedia dan sukses. Update status sopir tersedia dan sukses. Lalu di sini sistem controller menampilkan pesan transaksi ditutup dan sistem controller konfirmasi laporan terkirim dan aplikasi sopir menampilkan pesan setelah sukses.
Di sini untuk logoutnya, di sini pertama pengguna klik logout di dashboard, lalu request logout atau push akses ke logout controller. Session managernya di sini invalid atau session dari logout control ke ininya hapus session user, lalu session manager berhasil dihapus. Di sini logout controlnya redirect ke halaman login dari dashboard, menampilkan halaman utama. Nah, di sini ada kelas diagram. Di sini ada admin, sopir, pelanggan, kendaraan, pembayaran, perawatan, transaksi digital, semuanya saling terhubung dan terhubung. Di sini ada id admin, username, id sopir, rental id transaksi, pelanggan id kendaraan, dan segalanya. Untuk 10 itu berarti, nah pertama-tama di sini pelanggan melakukan transaksi atau rentalnya, lalu di sini transaksi rental. Nah, di sini admin mengelola sopir, mencatat log ke pembayaran, lalu ke kendaraan, lalu memproses transaksi rental. Untuk transaksi rental memiliki kelengkapan 10 itu berarti one to many, 1 dan 0. Nah, lalu di sini ada SQL membuat database. Di sini untuk membuat database menggunakan create database, lalu menggunakan use. Lalu di sini ada tabel kendaraan menggunakan create. Di sini ada id kendaraan, plat nomor, merek, kapasitas, tahun, harga sewa, dan status kendaraan. Untuk id sampai merek menggunakan part, jangan lainnya masing-masing. Kendaraan menggunakan primary key, dan plat nomor ada unique. Not null itu berarti tidak boleh kosong. Kapasitas kursi tahun kendaraan menggunakan integer, harga menggunakan desimal, status kendaraan menggunakan parchar. Lalu tidak boleh kosong, not null. Di sini ada cek. Nah, di sini status kendaraannya harus menjadi, berarti ya akan menjadi otomatis menjadi 3. Di sini hanya bisa 3. Buat tabel pelanggan di sini. Nah, di sini ada pelanggan, KTP, nama lengkap, nomor telepon, alamat, dan email. Semuanya menggunakan parchar, tapi untuk pelanggan menggunakan primary key, untuk alamat menggunakan max, dan banyak yang menggunakan not dan not null. Itu tabel kosong, null itu berarti boleh kosong. Membuat tabel sopir, sandain sopir, nama, nomor telepon, nomor SIM, status sopir menggunakan parchar. Itu sopir menggunakan primary key, lalu semuanya not null. Di sini ada tanknya. Nah, di sini lalu ada status sopirnya. Di sini defaultnya ada tersedia, lalu bisa jika nanti diganti bisa tersedia bertugas atau cuti. Lalu untuk tabel perawatan, di sini ada perawatan, kendaraan, tanggal servis, keterangan servis, biaya servis. Nah, di sini menyambungkan version key-nya. Nah, untuk version key kendaraan akan menyambungkan kendaraan ke id kendaraan, tabel kendaraan dan id kendaraannya. Di sini ada parchar, ada date untuk tanggal, parchar, lalu desimal untuk biaya servis. Nah, ini primary key-nya. Not null tidak boleh kosong. Nah, lalu ada buat tabel rental. Nah, di sini tabel rental ada id pelanggan, id transaksi, id kendaraan, id sopir, menggunakan parchar, ada primary key-nya. Lalu tanggal mulai sewa menggunakan date, selesainya menggunakan date, tujuannya menggunakan parchar, harga menggunakan total harga menggunakan desimal, status penyewaannya defaultnya adalah di booking. Lalu status penyewaannya di sini bisa dari 4: booking, berjalan, selesai, dan batal. Lalu di sini ada version key-nya. Di sini ada rental kendaraan.
yang ingin menyambungkan ID kendaraan dari tabel pelanggan, kalau ID kendaraan dari tabel kendaraan, lalu untuk ID sopir dari tabel sopir. Masing-masing ini adalah portion key untuk menyambungkan. Lalu membuat database dan masukkan data di sini untuk pembayaran. Di sini ID pembayaran, ID transaksi, ID tanggal bayar, jumlah bayar, metode pembayaran, status pembayaran. Lalu portion key di sini bahwa ID transaksi di sini akan menyambungkan ke database data rental, tabel rental yang ID transaksi. Ini ada parchar untuk ID, lalu tanggal untuk menggunakan date, jumlah bayar menggunakan desimal, metode, status menggunakan parchar. Lalu untuk status pembayaran di sini defaultnya ada menunggu pembayaran. Nanti bisa mengganti DP, lunas atau menunggu pembayaran. Di sini memasukkan data ke tabel pelanggan menggunakan insert. Di sini ada pelanggan, ID pelanggannya, ada nick, ada nama, nomor telepon, alamat dan email. Nah, untuk 0 berarti kosong barisannya ya, saya tidak diberitahu. Memasukkan data ke tabel kendaraan. Di sini ada kendaraan, plat nomor, merek, tipe, kapasitas kursi, tahun kendaraan, harga sewa per hari, status kendaraan. Di sini untuk tabel sopir, sini ID sopir, nama sopir, nomor telepon, nomor SIM, status sopir. Lalu ke tabel rental, di sini ada ID transaksi, ID kendaraan, ID sopir, tanggal mulai sewa, tanggal saya sewa, tujuan, total harga dan sistem penyewaannya, status penyewaannya. Lalu masukkan data. Di sini masukkan data ke tabel pembayaran. Di sini ada tabel pembayaran, ID transaksi, ID pembayaran, ID transaksi, tanggal bayar, jumlah bayar, metode pembayaran, status pembayaran. Di sini ada perawatan, sini perawatan, ID kendaraan, tanggal servis, keterangan servis, biaya servisnya. Nah, di sini untuk melihat semua tabel menggunakan select. Pertama use tabelnya, database-nya, lalu menggunakan select untuk tabel-tabelnya. Dan di sini semua menampilkan semua data-datanya. Dan ini semua sama datanya. Dan terima kasih. Mungkin sampai di sini saja untuk revisian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.